Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas daring Teknik Pengolahan Audio dan Video. Pada pertemuan yang kedua ini, kita masih membahas materi alur proses produksi multimedia, yang mana akan dibahas lebih lengkap setiap tahapannya. Alur proses produksi multimedia, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, memiliki 3 tahapan, yaitu pre-production, production, dan post-production. Ketiga tahapan tersebut termasuk ke dalam standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan SOP, yang mana merupakan prosedur atau tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Begitu pula dalam memproduksi sebuah film, sebelum syuting kita harus mengetahui proses tahapan dalam teknik pengolahan audio video. Pre-production atau biasa disebut dengan praproduksi. Di tahap ini kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Jadi kalau diibaratkan nih, misalnya kamu ingin memasak sesuatu, maka tahap kamu membeli bahan-bahannya dan mempersiapkan peralatan masaknya, itu semua yang dimaksud dengan tahap praproduksi. Berikut adalah tahapan proses praproduksi, yaitu meliputi penuangan ide, membuat naskah, pembentukan tim, perencanaan produksi, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak. Ide adalah gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menentukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat, siapa saja target penontonnya, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Pembuatan naskah meliputi premis, sinopsis, treatment, skenario, dan storyboard, yang mana berguna bagi tim produksi dan pemain untuk dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Premis adalah inti dari cerita, biasanya 1 atau 2 kalimat. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang berisi garis besar jalan cerita, meliputi pengenalan karakter para tokoh, konflik cerita, klimaks, dan penyelesaian masalah. Treatment yaitu uraian mengenai segala urutan kejadian secara rinci mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Treatment biasanya digunakan saat membuat naskah film. Skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Storyboard yaitu visualisasi cerita dalam bentuk thumbnail. Pembentukan tim terdiri dari tim kreatif, yaitu produser, sutradara, penulis naskah. Tim teknis terdiri dari departemen penata gambar, departemen penata suara, departemen penata artistik, dan departemen penyuntingan gambar atau editor. Perencanaan produksi meliputi hunting lokasi, casting pemain, membuat jadwal syuting,
menentukan peralatan syuting, perencanaan biaya, dan melakukan reading. Semua dibuat dalam bentuk proposal penawaran produksi. Alur proses yang kedua yaitu production atau biasa disebut dengan produksi adalah proses pelaksanaan produksi atau syuting yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses praproduksi, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan konten multimedia, yaitu syuting, dubbing, dan pembuatan program. Yang kedua, mengintegrasikan konten dengan software. Yang ketiga, merevisi. Dan yang keempat, pengujian awal produk. Alur proses yang ketiga yaitu post production atau biasa disebut dengan pasca produksi adalah proses penyelesaian akhir atau finishing dari sebuah rangkaian produksi atau syuting, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, compositing. Yang kedua, assemble atau editing. Yang ketiga, rendering. Dan yang keempat adalah mastering. Compositing adalah menggabungkan semua elemen ke dalam suatu media, menambahkan efek khusus, dan mengimport materi. Assemble atau editing yaitu menyunting materi sesuai dengan naskah yang ada, menghasilkan output video atau produk multimedia, mereproduksi produk, dan mendistribusikannya. Rendering dan mastering adalah proses atau kegiatan editing yang menggabungkan dan membangun gambar dari sebuah objek secara kolektif menjadi sebuah file gambar ataupun video untuk dipublikasikan pada media yang diinginkan. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.